Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official. Selamat pagi semuanya, terutama untuk para pioneer ya. Selamat beraktivitas di hari Selasa, teman-teman. Ini posisi di pedesaan saya saat ini ya. Tuh, ya. Jadi di depan gang ini ya, langsung ada sawah nih teman-teman ya. Hamparan sawah nih. Ya, enak banget sih. Ya, cuacanya mendung juga. Nah, buat teman-teman semua, lagi-lagi ini nanyain untuk masalah aju banding. Ya, sebenarnya aju banding itu apa sih? Yaitu aju banding itu digunakan untuk melakukan perbaikan nama, teman-teman. Awal untuk pengajuan aju banding, teman-teman gampang caranya. Teman-teman itu bisa buka webnya yang telah disediakan di kolom deskripsi. Dan bagaimana caranya? Caranya itu gampang, teman-teman. Di video sebelumnya saya telah membuat bagaimana caranya kita untuk melakukan aju banding. Nah, jadi ketika memang kita akan mengajukan aju banding, teman-teman ya silahkan buka webnya, kemudian ikuti cara-caranya yang telah saya yang telah saya jelaskan ke teman-teman. Ya, ya sebelumnya udah ada ininya sih, udah ada videonya tentang bagaimana cara aju banding dan fungsi aju banding itu kita hanya istilah kata menandai bahwa akun kita itu salah dalam penulisan nama. Nanti kedepannya itu nanti ada untuk fitur edit nama teman-teman. Dan untuk fitur edit nama ini, jadi teman-teman ya, kemungkinan ini akan dibuka setelah kita melakukan KYC teman-teman. Jadi ketika semuanya itu sudah melakukan KYC, maka teman-teman itu nanti ya pastinya ya bisa untuk mengedit nama. Gampang banget kok. Cara-caranya pun udah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi mungkin di sini pun ada kendala ya, Bang, sebenarnya yang bisa diganti nama atau diperbaiki nama yang gimana sih? Nah, jadi buat teman-temanku semua yang bisa untuk diperbaiki nama, ya nama yang tidak terlalu jauh, teman-teman. Ya, sudah saya wanti-wanti sebelumnya. Ya, misalkan ya nama yang bisa diganti itu tidak terlalu jauh, misalkan namanya Hendra Sunandar. Nah, tetapi nama asli saya itu Hendra Hermawan. Nah, diganti tuh jadi Hendra Sunandar menjadi Hendra Hermawan. Nggak apa-apa itu ya, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu fatal. Yang penting ada Hendra dan tidak terlalu jauh ya. Yang nggak boleh itu ketika emang namanya itu Hendra Sunandar diubah menjadi Dadan Saputra, itu nggak boleh ya. Masa Hendra Sunandar ke Dadan Saputra? Itu otomatis ya nantinya ya akun kita pun ya akan di apa ya, akan di bukan ditolak tetapi mungkin terlalu jauh, itu sulit banget teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk semuanya ya ketika memang kita akan mengajukan banding ya seperti itu. Ya kemungkinan mungkin di sini ada beberapa kasus yang telah diutarakan sama teman-teman kita semua. Mungkin halo semuanya. Mungkin dia pun kebingungan ketika memang awal kali pertama dia daftar, dia itu kebingungan sebab nama mereka itu tunggal, misalkan namanya itu Dadan. Nah, Dadan itu jadinya diubah apa ditulisnya. Jadi kan ada nama belakang kemudian ada nama depan ya, atau depan dan belakang. Nama depannya ditulis Da ya, nama depannya ditulis DA, kemudian nama belakangnya Dan. Jadi kan Dadan. Tetapi di situ penulisan yang salah, teman-teman, karena ada spasi di situ. Nah, jadi penulisan yang benar ketika memang nama kita ini tunggal, ditulis iya tunggal-tunggal. Jadi Dadan, jadi namanya nama depan Dadan, nama belakang Dadan. Jadinya Dadan Dadan. Kalau namanya Heri berarti Heri Heri. Kalau misalkan namanya Herman berarti Herman Herman. Itu kan ya. Nah, kemudian juga mungkin selain itu pun ada lagi yang ngomong itu kan pemisahan dalam huruf ya. Misalkan Dadan ditulis da kemudian dan jadi Dadan. Nah, ini pun ada kasus lagi nih teman-teman. Penulisannya itu dia dengan menggunakan nama tunggal, misalkan Dadan, itu ditulisnya Dadan, belakangnya titik, atau nama awalnya Dadan dan belakangnya disimpan titik ya, karena kebingungan ya, kurang pemahaman. Nah, itu bisa diedit nggak? Bisa diaju banding nggak? Bisa diperbaiki nggak? Tentunya bisa, teman-teman. Tinggal nanti ketika memang ada fitur edit, ya silakan dihapus titiknya, kemudian tulis lagi Dadan. Jadi Dadan Dadan itu kan ya. Oke, selain ada tanda titik itu, ada juga nih ya yang nulis tanda koma.
di belakang dari si nama depan itu. Misalkan Dadan, karena kebingungan di belakangnya atau nama belakangnya ditulis dengan titik, ditulis dengan koma. Jadinya Dadan, koma. Jadi nama depannya itu Dadan, kemudian nama belakangnya koma. Jadinya Dadan, koma. Gitu kan ya. Dan kemudian juga mungkin ada lagi dengan penulisan, ya penulisannya itu dengan nama panggilan. Misalkan nama saya, nama tunggal Hendra, kemudian dipanggilnya Enda nih, ya dipanggilnya Enda. Ya, jadi ditulisnya karena dia bingung, kebingungan, namanya itu tunggal, Hendra. Nah, belakangnya itu ditulis dengan nama panggilan, jadinya Hendra Enda. Itu kan salah ya, nggak sesuai dengan dokumen kita. Nah, nantinya pun kalau tidak diperbaiki ya nggak tahu juga. Oleh karena itu teman-teman perbaiki ya. Nah, nanti gampang ya. Nah, yang nama tunggal itu intinya yang nama tunggal ditulis ngerangkap ya. Jadinya namanya Hendra ditulis dengan Hendra Hendra, namanya Herman ditulis dengan Herman Herman, namanya Diki ditulis dengan Diki. Jadi Diki Diki gitu kan ya. Jadi buat teman-temanku semua, ya, seperti itu. Dan kemungkinan juga ada yang nanya lagi nih untuk masalah apa ya? Masalah nama. Mungkin ketika dulu itu teman-teman eh gimana ya cara penulisannya ya? Mungkin yang punya titel nih, misalkan namanya itu Herman Hermawan SPDI MPD misalkan. Kalau enggak Dr. Andes Herman Hermawan SPDI gitu misalkan ya. Nah, jadi di akun Pai-nya itu tidak ada apa ya? Di akun Pai-nya itu enggak ada gelarnya. Gimana bang? Ini kan saya di KTP-nya ada gelarnya. Kalau dulu nggak ada gelarnya, tapi kalau sekarang ini ada gelarnya. Gimana cara penulisannya? Nah, jadi cara penulisannya itu cukup mudah ya. Jadi teman-teman pun perbaiki ya, sesuaikan dengan dokumen yang ada. Kalau misalkan KTP-nya ada tulisan, misalkan ada tulisan apa ya? Ada gelarnya, berarti ditulis gelarnya itu. Misalkan Dr. Andes Herman Hermawan SPDI di KTP. Nah, nanti teman-teman untuk tahap awal teman-teman aju banding dulu nih, aju banding. Setelah melakukan aju banding, itu teman-teman bisa langsung tunggu aja nanti hingga fitur edit nama ada. Ini pun gitu ya. Jadi kasus kebanyakan yang ditanyakan ke saya nih teman-teman. Ya, ini pemandangannya indah banget teman-teman ya. Pagi-pagi gitu kan ya. Tuh. Nah, mungkin itu beberapa kasus untuk masalah aju banding masalah nama nih teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya buat teman-teman semua, segala sesuatu itu ada solusinya. Nggak mungkin nggak ada solusinya teman-teman ya. Pasti ada solusinya. Jadi jangan dibuat was-was, jangan dibuat ribet ya. Segala sesuatu itu ada solusinya. Kemudian juga mungkin ada kasus juga seperti ini ya, ketika memang dia mendaftar, ya dia menggunakan Facebook tuh. Dia daftar akun Pai dengan menggunakan Facebook, teman-teman. Nah, tetapi ya Facebook itu bukan nama asli mereka. Ya, itu gimana, Bang? Nah, jadi buat teman-teman semua, ketika memang teman-teman daftar ya dengan menggunakan Facebook ataukah media sosial, tetapi Facebook dan media sosialnya itu nggak sesuai dengan nama. Itu gimana? Ya kalau masalah itu nggak apa-apa sih, gitu teman-teman. Asalkan yang pertama satu, nama di akunnya itu benar. Nama di akunnya itu benar teman-teman ya, sesuai dengan dokumen. Nah, tetapi dia itu malah kasusnya ini ya. Jadi problemnya itu dia malah nulis teman-teman. Dia itu malah nulisnya gini. Di media sosial dia mendaftar dengan menggunakan Facebook, namanya itu dengan nama panggilan dan kemudian juga nama di akun itu dengan nama panggilan. Nah, itu kan sesuatu yang salah. Bisa nggak Bang? Ada juga kasus seperti itu. Nah, kalau masalah kasus seperti itu, ya saran saya teman-teman silahkan bikin akun lagi. Ya, bikin akun lagi. Setelah teman-teman itu bikin akun lagi, nanti teman-teman itu bisa langsung apa ya? Nanti kan teman-teman punya akun 2 tuh ya. Nah, setelah teman-teman itu punya akun 2, nanti ketika mainnet, ketika KYC, teman-teman yang satunya itu diaju banding ya. Mudah-mudahan ada jalan solusinya. Karena untuk masalah pengajuan banding saat ini belum dibuka, teman-teman. Aju banding saat ini hanya menggunakan web. Itu pun hanya istilah kata kita melapor aja. Melapor bahwasanya mungkin dari si akun kita mengalami hambatan ataupun memang mengalami problem hal-hal yang seperti itu.
Nah, otomatis nanti pihak core team itu dia menandai bahwasanya akun kita itu mengalami kendala. Oleh karena itu mungkin diprioritaskan nantinya, didahulukan untuk memperbaiki nama. Jadi teman-teman silakan aju banding. Yang belum melakukan aju banding, abang tahu dari mana bang? Ya saya lihat langsung di mode faxnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua, dan mohon maaf juga ya buat teman-teman semua, mungkin dalam penjelasan ini terlalu bertele-tele, tetapi bukan bukan seperti itu tujuan saya teman-teman. Nah, tetapi tujuan saya itu agar dalam pengucapan saya atau penjelasan saya ini mudah dimengerti, karena yang nonton ini pun ya bukan anak muda ya. Kalau anak muda itu cuman lihat tulisan langsung tahu bahwasanya harus seperti ini, harus seperti ini. Berbeda dengan orang tua ya. Jadi kalau orang tua itu harus dijelaskan secara detail. Seperti itu ya. Jadi harap maklum nih buat teman-teman. Jadi skip-skip aja ya info-info yang dibutuhkan apa aja, silakan di-skip. Nah, jadi buat teman-teman semua ya seperti itu ya, kendala yang problem yang harus teman-teman lakukan ketika memang nanti akan melakukan aju banding atau perbaikan nama. Kemungkinan untuk fitur aju banding atau penggantian nama atau perbaikan nama teman-teman, nanti teman-teman itu pasti ada, cuma nanti di belakang ya, setelah melakukan KYC maka fitur aju banding atau edit nama itu ada. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua ya tetap semangat ya, walaupun memang kendala-kendala itu banyak banget teman-teman, tetapi pada dasarnya segala sesuatunya itu tuh ada yang dadah-dadah. Tetapi pada sesuatunya hal-hal itu pun ada solusinya, nggak ada yang enggak ya. Pasti ada solusinya. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua, Bapak Ibu ya, terus anak-anak milenial juga tetap semangat ya. Nah, saya punya kaos baru nih teman-teman. Kaos baru yang saya dapat nih ya, semalam lagi tidur gitu kan ya, dibangunin. Ini untuk masalah si kaos ini. Ada yang nganterin kaos. Oke, kita lanjut ngopi nih teman-teman. Mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Oke, terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.